Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan soal-soal mengenai materi kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Soal-soal yang saya akan bahas nanti terkait dengan materi kisi-kisi poin ketiga, yaitu penyusunan perkiraan harga pada tahapan pengadaan. Baik, langsung kita mulai. Soal nomor 1. Harga perkiraan sendiri harus disusun berdasarkan keahlian menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS merupakan tanggung jawab PPK pada tahap persiapan pengadaan. Komponen biaya yang diperhitungkan dalam menyusun HPS alat laboratorium adalah A. Biaya perjalanan, B. Biaya tenaga ahli, C. Biaya instalasi, D. Asuransi BPJS, E. Biaya pengiriman. Jawaban yang tepat adalah C. Biaya instalasi. Pembahasan. Dalam penyusunan harga perkiraan sendiri, untuk pengadaan alat laboratorium, komponen biaya yang diperhitungkan harus relevan dengan pengadaan alat tersebut. Biaya instalasi adalah salah satu komponen utama karena alat laboratorium sering memerlukan pemasangan atau pengaturan yang tepat agar dapat berfungsi dengan baik. Alasan opsi lain salah. Opsi A, biaya perjalanan, tidak relevan dengan pengadaan dan instalasi alat laboratorium. Opsi B, biaya tenaga ahli. Meskipun penting, biaya ini lebih sering terkait dengan jasa konsultansi atau tenaga ahli yang mendampingi penggunaan alat. Opsi D, asuransi BPJS. Ini adalah biaya terkait asuransi kesehatan yang tidak langsung relevan dengan pengadaan alat laboratorium. Dan opsi E, biaya pengiriman. Meskipun penting, namun biaya pengiriman tidak termasuk dalam biaya yang berhubungan langsung dengan instalasi alat laboratorium. Demikian soal nomor 1. Soal nomor 2. Komponen harga perkiraan sendiri dalam kurung HPS pengadaan jasa lainnya yaitu meliputi A. Harga barang, biaya pemasangan dan biaya pengiriman, B. Harga bahan, biaya peralatan dan biaya tenaga ahli, C. Harga material, biaya pemasangan, biaya pengiriman dan upah tenaga pemasangan, D. Harga bahan, biaya peralatan dan biaya tenaga kerja, E. Biaya jasa konsultasi, biaya material dan biaya operasional. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan. Dalam penyusunan harga perkiraan sendiri dalam kurung HPS untuk pengadaan jasa lainnya, komponen yang harus diperhitungkan antara lain. 1. Harga bahan. Artinya, ini mencakup biaya bahan baku yang akan digunakan dalam pelaksanaan jasa. Yang kedua, biaya peralatan. Artinya, ini mencakup biaya penggunaan atau sewa peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan yang ketiga, biaya tenaga kerja. Artinya, ini mencakup upah atau gaji tenaga kerja yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Demikian soal nomor 2. Soal nomor 3. Penetapan harga perkiraan sendiri adalah pengadaan dengan pasca kualifikasi yaitu 28 hari. A. Sebelum batas akhir pemasukan penawaran, B. Sebelum batas akhir pengumuman, C. Tender sejak pemasukan penawaran, D. Sejak pengumuman tender, E. Sebelum penandatanganan kontrak. Jawaban yang tepat adalah A. Sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Pembahasan. Penetapan HPS dalam pengadaan dengan pasca kualifikasi harus dilakukan paling lambat 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Ini penting untuk memberikan waktu yang cukup bagi para penyedia untuk menyiapkan dan mengajukan penawaran yang sesuai dengan HPS yang telah ditetapkan. Alasan opsi lain salah. Opsi B, sebelum batas akhir pengumuman. Tidak relevan karena pengumuman dilakukan sebelum proses penawaran selesai. Opsi C, tender sejak pemasukan penawaran. Tidak tepat karena HPS harus sudah ditetapkan sebelum batas akhir pemasukan penawaran, bukan setelahnya. Opsi D, sejak pengumuman tender. Tidak sesuai karena HPS harus ditetapkan sebelum penawaran diajukan, bukan pada saat pengumuman. Dan opsi E, sebelum penandatanganan kontrak. Terlalu terlambat karena harga perkiraan sendiri diperlukan sebelum pemasukan penawaran. Demikian pembahasan soal nomor 3. Soal nomor 4. Berikut ini merupakan pengadaan yang menggunakan harga perkiraan sendiri yaitu A. Pengadaan langsung ATK senilai 10 juta, B. Pekerjaan terintegrasi pada pembangunan jembatan layang senilai 300 miliar, C. Tender jasa lainnya dengan nilai 201 juta, D. Air Processing APAR senilai 210 juta, E. Penunjukan langsung jasa konsultan senilai 500 juta.
Jawaban yang tepat adalah C. Tender jasa lainnya dengan nilai 201 juta. Pembahasan. Pengadaan melalui tender, terutama untuk jasa lainnya dengan nilai yang signifikan, dalam hal ini 201 juta, diperlukan penyusunan harga perkiraan sendiri. HPS ini berfungsi sebagai acuan untuk menentukan kewajaran harga penawaran yang diajukan oleh penyedia jasa. Dengan adanya HPS, proses evaluasi penawaran menjadi lebih objektif dan transparan, serta membantu memastikan bahwa harga yang ditawarkan oleh penyedia jasa adalah sesuai dan tidak melebihi anggaran yang tersedia. Alasan opsi lain salah. Opsi A. Pengadaan langsung biasanya tidak memerlukan HPS karena nilainya kecil dan prosedurnya lebih sederhana. Opsi B. Meskipun proyek besar, pekerjaan terintegrasi seringkali melalui metode berbeda dan kompleks, yang mungkin tidak selalu menggunakan HPS dalam konteks yang sama. Opsi D. Biasanya menggunakan katalog harga tetap, sehingga HPS tidak diperlukan. Dan opsi E. Penunjukan langsung biasanya tidak memerlukan harga perkiraan sendiri, karena penyedia jasa sudah ditentukan langsung tanpa proses tender. Demikian soal nomor 4. Soal nomor 5. Kondisi pasar di mana terdapat sedikit penyedia dengan sedikit pembeli disebut juga A. Persaingan sempurna, B. Oligopoli oligopsoni, C. Monopoli terbatas, D. Oligopsoni terbatas, E. Monopsoni. Jawaban yang tepat adalah B. Oligopoli mengacu pada kondisi di mana terdapat sedikit penyedia dalam kurung penjual. Sedangkan oligopsoni mengacu pada kondisi di mana terdapat sedikit pembeli. Kombinasi dari keduanya berarti ada sedikit penjual dan sedikit pembeli, yang merupakan kondisi yang digambarkan dalam soal. Pembahasan opsi lain. Opsi A. Persaingan sempurna. Ini adalah kondisi pasar di mana terdapat banyak penjual dan banyak pembeli, sehingga tidak ada satupun pelaku pasar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap harga. Opsi C. Monopoli terbatas. Kondisi pasar di mana terdapat satu penjual utama yang mendominasi pasar, tetapi masih ada sedikit persaingan. Opsi D. Oligopsoni terbatas. Ini adalah kondisi di mana terdapat sedikit pembeli, tetapi tidak mencakup sisi penjual. Dan opsi E. Monopsoni. Kondisi di mana hanya ada satu pembeli yang mendominasi pasar, sementara banyak penjual. Demikian 5 soal yang saya sajikan untuk pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kelima soal ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.